Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan yang sedang sakit segera lekas membaik. Oke, kita akan melanjutkan materi pelajaran fisika kita tentang arus bolak-balik. Sebelumnya, minggu lalu telah Ibu tugaskan latihan soal arus bolak-balik di buku Mandiri. Di buku Mandiri halaman 89 dan 90 dari nomor 10 sampai nomor 13, yaitu nomor 10, 11, 12, dan 13. Nah, di sini Ibu akan memberikan pembahasan terkait latihan soal tersebut dari nomor 10 terlebih dahulu. Soal nomor 10 kalian bisa buka buku paketnya dan bisa kalian samakan jawabannya dengan yang telah kalian kerjakan yang sudah kalian upload di GCR. Jadi di soal nomor 10 ini dikatakan diketahui ada resistornya yaitu 30 ohm. Voltmeternya yaitu 5 volt. Artinya ini adalah suatu tegangan total. Dan juga ampermeter diperoleh data 100 mA. Artinya ini adalah arus total yaitu 100 mA. Sehingga kalau diubah ke ampere yaitu 0,1. Dari sini yang ditanyakan adalah reaksi induktif kumparan. Reaksi induktif adalah XL dan diketahui di sini adanya R, sehingga kita tahu rangkaian ini adalah rangkaian jenis RL, rangkaian resistor dan induktor ya. Karena yang ditanyakan adalah XL. Maka dari sini sebelum kita mencari XL, kita harus tahu dulu hambatan totalnya. Hambatan total antara resistor dan XL yang disebut dengan impedansi. Impedansi ini bisa kita cari dari rumus hukum Ohm, yaitu impedansi atau Z sama dengan V dibagi dengan I. V total dibagi arus total. V-nya 5, I-nya 0,1, sehingga Z-nya dapat 50 ohm. Setelah Z-nya sudah diketahui, maka selanjutnya kita bisa nyari XL dari hubungan antara R dan juga dengan hambatan total atau impedansi Z menggunakan rumus Pythagoras ya. Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Kita masukkan angka R-nya yaitu 30, Z-nya 50. Nah, di sini kalian bisa pakai manual di Pythagoras. Berarti kalau manual ini dikuadratin 30 kuadrat 900. Terus akarnya supaya bisa hilang, maka di sini dikuadratkan juga 50 kuadrat 2500. Kemudian 900 ini dipindahkan jadi minus. Jadi 2500 dikurang 900 yaitu 1600. Nah, ini kan XL-nya masih kuadrat. Sehingga kalau untuk menghilangkan kuadrat di akar, jadi akar 1600 adalah 40. Tapi kalau menggunakan triple Pythagoras, kalian ingat triple Pythagoras ada yang berpasangan 3, 4, dan 5. Di sini kelipatan aja 30, terus kemudian masih ada yang minus, masih ada yang kurang, dan 50. Berarti pasangan yang hilang adalah 40, seperti itu. Jadi kelipatan dari 3, 4, 5, 30, 40, 50. Jadi XL-nya dapat 40 ohm. Dan pilihan ganda yang dimaksud adalah yang D. Soal selanjutnya nomor 11. Soal nomor 11 ini ada suatu rangkaian seri RC dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 100 volt. Rangkaian RC-nya seperti ini. Kemudian kita tahu berarti yang diketahui tegangannya 100 volt dan frekuensi anguler yaitu 10⁻³ radian per second. Kalau misalkan dikatakan frekuensi anguler itu sama aja kecepatan sudut, bukan frekuensi. Lihat saja satuannya aja radian per second. Kalau frekuensi kan satuannya hertz. Ini satuan radian per second yang menandakan dia kecepatan sudut atau omega. 10⁻³ sama halnya dengan 1000. Nah, di sini ada gambar di buku kalian. Di buku Mandiri halaman 89 ini ada diketahui C-nya yaitu 25 mikrofarad. 25 mikrofarad artinya 25 kali 10⁻⁻6 ya. Mikro itu 10⁻⁻6 farad. Dan R-nya juga 30 ohm diketahui.
Nah, rangkaiannya jenisnya RC ya. Dan soal ini yang ditanyakan adalah kuat arusnya. Kuat arus artinya yang ditanyakan adalah I. Nah, mencari I itu kan berarti menggunakan hukum Ohm. V dibagi dengan Z. V-nya sudah ada, Z-nya belum ada. Maka dari itu kita cari Z-nya. Nah, untuk mencari Z itu ada hubungan antara R sama XC ya, XC. Bukan C tapi melainkan XC. Tapi XC-nya belum ada, maka langkah 1 kita cari dulu XC, yaitu reaktansi kapasitif alias hambatan dari kapasitor. Karena C ini kan kapasitor ini belum bersifat hambatan. Maka untuk menjadikan dia sifat hambatan disebut dengan reaktansi kapasitif atau XC, kita cari dulu menggunakan rumus kalau XC adalah omega dikali C. Omeganya 1000, C-nya 25 mikro. Sehingga kalau 25 mikro yaitu diubah ke 10 pangkat minus 6. Nah, ini sebenarnya bisa naik ya, naik ke atas 10 pangkat minus 6-nya. Jadi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 kalau Ibu jabarkan adalah 1 juta. 1 juta. 1 juta dibagi 1000 kali 25. Ini kan bisa dicoret ya. 1000 ini angka 03-nya bisa dicoret. Jadi 1000 bagi 25 yaitu 40. Nah, kalau sudah XC satuannya itu sudah ohm ya. Kalau udah XC satuannya ohm. Pokoknya XL, XC, R itu sama-sama satuannya ohm. Tapi kalau masih C, masih L itu satuannya mengikuti satuan besaran tersebut. Nah, setelah XC sudah ditemukan, baru kita cari hambatan total atau impedansi menggunakan Pitagoras. R-nya 30, XC-nya 40. Maka dari sini kita juga bisa pakai triple Pitagoras lagi, 345, maka kelipatannya 30, 40, dan Z-nya 50 ohm. Seperti itu. Kalau pakai triple Pitagoras lebih sederhana ya, tapi kalau yang belum paham terkait triple Pitagoras, kalian bisa gunakan sistem manual dengan menghitung kuadrat dan akarnya. Nah, setelah Z-nya sudah diketemukan, maka bisa kita cari deh arusnya menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu I sama dengan V dibagi dengan Z. Tegangan dibagi dengan hambatan total atau impedansinya. Z ini kan sebagai fungsi hambatan total. Jadi namanya bukan R total tapi di sini namanya Z. Berbeda aja seperti itu dari penamaannya. Jadi Z-nya 50, tegangannya 100, jadi arusnya adalah 2 ampere. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 12. Nomor 12 ini cukup sederhana ya, ada suatu gambar, kemudian di sini gambarnya menandakan rangkaian seri RLC. RLC ada R, ada L, dan C-nya. Diketahui semua, di situ ada angkanya ya kan. R-nya berarti diketahui 12. Kemudian itu yang berupa kumparan itu namanya induktor ya. Tapi di sini satuannya ohm. Kalau satuannya ohm berarti dia bukan L tapi melainkan XL. Begitu pula ada suatu keping sejajar yang menandakan ini lambang dari C dan diketahuinya itu adalah 7 ohm. Satuannya ohm. Berarti ini menandakan ini merupakan satuan dari XC, bukan C lagi melainkan XC. Jadi 2 dan 7 itu adalah XL dan XC-nya. Maka yang ditanyakan adalah besar impedansi dari rangkaian seri RLC tersebut. Berarti yang ditanya adalah Z-nya. Nah, impedansi atau hambatan total Z rangkaian RLC ini merupakan Pitagoras antara R dengan pengurangan antara XL dan XC ya. Jadi kita bisa langsung saja mencari Z-nya yaitu menggunakan rumus ini. R kuadrat tambah, nah ini XC dikurang XL. Kenapa Ibu menulis XC baru dikurang XL? Sebenarnya ini sama saja, cuma Ibu menuliskannya karena XC-nya lebih besar dari XL-nya biar nggak minus. Walaupun hasilnya minus, ketika dikuadratkan pun hasilnya tetap positif. Jadi tidak masalah ya. Kemudian R-nya kita tahu 12, XC-nya 7 dikurang 2. Jadi 7 kurang 2 terlebih dahulu baru dikuadratkan. Nah, hasil 7 kurang 2 adalah 5. 12
sama 5 ini punya pasangan Pitagoras juga, yaitu 5, 12, 13. Dan yang belum ada adalah angka 13-nya, berarti Z-nya ini merupakan 13 ohm. Dan jawabannya adalah B. Oke, yang mungkin lupa terkait pasangan-pasangan triple Pitagoras, di sini Ibu akan sampaikan yang paling sering keluar terutama dalam materi arus bolak-balik terkait pasangan triple Pitagoras. Di sini soalnya untuk memudahkan mencari nilai Z ataupun XL ataupun XC ataupun R. Jadi triple Pitagoras pasangan pertama adalah 3, 4, 5. Di sini yang merupakan ini kan pasangan 3, 4, 5. Berarti angka paling besar adalah 5. Nah, 5 ini sebagai Z-nya. 5 ini sebagai Z-nya. Pasangan kedua 5, 12, 13. Contohnya seperti soal nomor 12 ini. Nah, yang jadi Z-nya adalah 13. Sedangkan untuk angka yang lain ini bisa bertukar, bisa R-nya yang 5 ataupun R-nya yang 12 ataupun XL XC-nya 5 dan lain sebagainya. Pokoknya Z-nya itu tidak tertukar. Pasangan ketiga 6, 8, 10 di mana Z-nya yang 10. Nah, 6, 8, 10 ini juga sebenarnya kelipatan dari 3, 4, 5. Coba kalau 3, 4, 5 kita kalikan 2, maka hasilnya adalah 6, 8, dan 10. Pasangan keempat yaitu 7, 24, 25 dengan Z-nya yang 25. Jadi angka terbesarnya yang jadi Z-nya. Atau kalau di Pitagoras tuh sisi miringnya sebagai Z atau impedansinya. Dan 8, 15, 17. 17 sebagai Z-nya. Dan ini semuanya berlaku kelipatan ya. Semuanya berlaku kelipatan. Ini ya yang Ibu tandai dengan warna merah ini merupakan Z-nya ya. 3, 4, 5, 5 Z-nya. Begitu pula kalau misalkan tadi ada soal 30, 40, maka Z-nya 50. Jadi berlaku kelipatannya, seperti itu. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 13. Coba kalian buka halaman 90. Buka halaman 90. Jadi di sini dikatakan ada rangkaian RLC dihubungkan dengan sumber tegangan 120 volt. Nah, rangkaian RLC ini satuannya sudah ohm semua sehingga kita tahu ini yang diketahui XL dan XC. Jadi yang pertama diketahui R-nya 13 ya, yang rangkaian resistor. Kemudian XL-nya 9 ohm, yang rangkaian kumparan induktor ini. Dan XC-nya 4 ohm. XC-nya 4 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan V total 120. Yang ditanya adalah besar tegangan pada ujung-ujung kapasitor. Berarti tegangan yang ujung-ujung pada kapasitor adalah VC. VC ini bisa kita cari rumusnya menggunakan arus I dikali XC. XC-nya sudah ada. Permasalahannya arusnya belum ada. Berarti arusnya kita cari terlebih dahulu menggunakan rumus hukum Ohm. V dibagi dengan Z. Tapi Z-nya belum ada. Berarti langkah 1 kita cari hambatan total atau impedansi dari Z-nya. Nah, Z-nya ini adalah rangkaian RLC, maka rumusnya yang ada 3, XL dan XC pengurangan ya. Jadi akar R kuadrat tambah XL min XC dikurangkan dulu baru dikuadratkan. XL yang lebih besar makanya Ibu tulis di depan. Oke, R-nya itu 13 dikuadratkan, XL-nya 9 dikurang 4 dulu baru dikuadratkan, hasilnya 13 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, di soal ini, khusus soal ini tidak menggunakan triple karena hasilnya nanti akan koma Z-nya. Karena pasangan 5 itu harusnya 12 baru 13, tapi sedangkan 13 malah jadi R-nya. Jadi tidak cocok, maka kita hitung manual. 13 kuadrat adalah 169, 5 kuadrat adalah 25, kemudian kita tambahkan 194. Kemudian kita akarkan. Hasil akarnya yaitu hasilnya koma 13,9 ohm. Setelah Z-nya sudah ketemu, lalu langkah kedua kita cari arusnya terlebih dahulu. Arusnya menggunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V dibagi dengan Z. V total bagi dengan hambatan total atau impedansi. V-nya 120, Z-nya 13,9. Jadi hasilnya adalah 8,6 ampere.
Selanjutnya yang terakhir baru kita nyari VC atau V pada kapasitor dengan rumus yang tadi sudah Ibu sampaikan. Hukum Ohm juga ini sebenarnya. Ini kan I kali hambatannya sebagai XC. Sehingga I-nya yaitu 8,6, C-nya adalah XC-nya adalah 4. Jadi dikalikan yaitu 34,4 volt. Dan ini jawabannya tidak ada di pilihan gandanya, maka kalian sampaikan aja dengan jawaban sendiri ya, seperti itu. Oke, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan ini dan bisa kalian catat dan kalian samakan jawaban kalian dengan yang di GCR. Mungkin kalau misalkan ada yang salah bisa kalian tambahkan. Ya, bisa kalian tambahkan yang benarnya untuk bisa dipelajari kembali. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.